Halo anak-anakku sekalian, salam selamat pagi. Senang bertemu dengan kalian di hari ini, edisi Senin 27 Juli 2020. Pastinya kalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya selalu bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan pada kita semua. Baiklah, untuk kelas 8G, pelajaran Bahasa Indonesia akan diampu oleh Ibu Katrin dan kegiatan pembelajaran kita akan dilakukan secara online. Untuk edisi perdana hari ini, pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang materi teks berita. Nah, pastinya kalian akan memahami dengan baik teks berita. Untuk mendapatkan informasi berupa berita, pastinya kita semua atau kalian akan memperoleh melalui 3 akses. Yang pertama, dengan cara mendengarkan radio, kedua, menonton televisi, dan yang ketiga, mengakses internet. Nah, dari kegiatan yang kalian lakukan melalui 3 hal tersebut, pastinya kalian akan mendapatkan informasi-informasi berupa berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Sedangkan menurut Wikipedia, berita itu adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, yang disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, itu pemahaman tentang berita. Menurut kalian, apa itu berita? Nah, berita yang pastinya definisi berita atau teks berita itu adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi yang disajikan melalui media cetak. Contohnya koran dan majalah, maupun melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Nah, dari pemahaman tentang pengertian teks berita, kita melaju pada ciri-ciri teks berita. Yang pertama, bersifat faktual atau kejadian yang nyata. Kedua, aktual, kejadian bersifat kekinian. Ketiga, unik dan menarik. Keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Dan yang terakhir, ciri teks berita itu bersifat objektif dan yang benar-benar terjadi. Nah, dari keseluruhan informasi yang kalian peroleh dari sebuah berita, tentunya kita dapat mengambil hal-hal penting dengan metode atau dengan cara 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu yang pertama, berhubungan dengan kata apa, what. Yang kedua, di mana, where. Yang ketiga, kapan, when. Yang keempat, siapa, who. Yang kelima, mengapa, why. Dan yang keenam, 1H, how, yaitu bagaimana. Nah, dari unsur-unsur berita itu dapat kita rumuskan menjadi kalimat tanya dengan acuan atau dengan berpedoman pada unsur-unsur berita tadi. Yang pertama, kata apa untuk menunjukkan peristiwa apa yang diberitakan. Yang kedua, kata di mana untuk menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Ketiga, kata kapan untuk menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Keempat, kata siapa untuk menunjukkan tokoh atau pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan yang berikut, kata bagaimana untuk menunjukkan proses atau alur peristiwa yang diberitakan. Nah, dari unsur-unsur berita itu dapat kita temukan ketika kita membaca sebuah teks. Nah,
di sini ada sebuah contoh teks yang menampilkan tentang unsur-unsur 5W1H. Itu dapat kalian baca pada buku paket di halaman 2. Yang berikut, ketika kalian selesai membaca teks tersebut tentunya dengan seksama, dengan teliti, maka kalian akan menemukan unsur-unsurnya. Itu pada halaman 3. Kalian dapat membuat pertanyaan dan menemukan unsur-unsur berita. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, kita akan berpindah pada bagaimana setelah kita menemukan unsur-unsur berita itu, kita dapat lakukan kegiatan meringkas berita. Nah, di dalam kegiatan meringkas berita itu tentunya ada langkah-langkah. Yang pertama, kita membaca atau mendengarkan teks berita. Kedua, kita dapat menentukan unsur berita yang tadi 5W1H. Dan yang ketiga, kita dapat menyampaikan kembali unsur berita yang kita peroleh dari 5W1H itu ke dalam satu paragraf. Nah, contoh ringkasan berita itu dapat kalian lihat pada contoh di halaman 6 buku paket kelas 8 yang kalian pegang. Nah, setelah kita meringkas, kita dapat menyimpulkan berita. Langkah berikutnya kita menyimpulkan berita. Nah, bagaimana cara kita menyimpulkan berita? Yang pertama, yaitu menyimak berita. Caranya dengan cara membaca teks berita atau mendengarkan berita dari televisi atau radio. Kedua, menentukan unsur berita dengan cara menganalisis unsur berita yang kita sebut tadi 5W1H, atau dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Langkah berikutnya kita meringkas berita dengan cara menyampaikan kembali adik simba dalam satu paragraf. Langkah keempat, kita menyimpulkan isi berita dengan cara menyampaikan kembali ringkasan berita dalam satu kalimat majemuk. Nah, contoh simpulan berita tersebut yang kita simpulkan itu kita bisa lihat sama-sama di halaman 8 buku paket siswa kelas 8. Nah, setelah itu kita dapat membaca dengan seksama kembali dari halaman 1 sampai 12 untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam lagi. Lebih kurangnya silakan kalian berliterasi dari buku paket tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan sederhana dari Ibu tentang materi kita di pertemuan pertama ini tentang teks berita yang membahas tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, bagaimana kita meringkas teks berita dan menyimpulkan berita. Terima kasih untuk perhatian kalian anak-anakku. Pastikan kalian tetap semangat. Pastikan kalian semua berada dalam keadaan yang sehat. Tetap bersyukur, selalu bersyukur. Dan setelah pertemuan kita ini, Ibu akan memberikan tugas. Dan tugas itu akan kalian temukan di bagian lain dari Google Classroom. Nanti kalian buka di penugasan. Kerjakan tugas yang Ibu berikan di situ. Tetap semangat, tetap berada dalam kondisi yang sehat. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom.